Halo semua, jadi sering ada pertanyaan yang masuk di DM Twitter gue tentang isu-isu dari performa aplikasi. Salah satu contohnya adalah ketika aplikasi saya digunakan oleh ratusan bahkan hingga ribuan user, tiba-tiba aplikasi saya mati atau down. Kira-kira apa penyebabnya? Dan apa yang harus saya lakukan? Masalahnya adalah banyak yang tidak mengetahui bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi performa dari aplikasi kita. Mungkin query yang kurang efisien, CPU atau memori yang sudah habis, network issue, disk I/O yang juga sudah saturated, dan mungkin faktor-faktor lain yang juga belum kita ketahui. Pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai software engineer harusnya dapat menemukan akar permasalahan atau root cause dari isu-isu yang sedang kita hadapi? Jawabannya dengan menggunakan sistem monitoring atau observability. Dengan observability, kita bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sistem kita. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi dari sisi klien, dari sisi server, dan mungkin apa yang terjadi pada third party service atau database yang kita gunakan. Tapi untuk bisa menggunakan atau mempunyai sistem observability yang baik, sebelumnya kita harus bisa melakukan instrumentasi terhadap sistem-sistem yang ingin kita monitor. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan data yang bisa kita gunakan untuk menganalisis performance dari aplikasi kita. Jadi kita tidak perlu menerka-nerka atau melakukan trial and error untuk menemukan permasalahan dan memperbaikinya. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa gue ingin membuat online bootcamp tentang software instrumentation. Dengan mempelajari tentang software instrumentation, gue ingin membantu teman-teman agar punya salah satu skill set yang penting agar teman-teman bisa membuat sistem yang lebih scalable, reliable, dan juga performant. Dan tentunya sistem yang dapat dikembangkan terus secara berkelanjutan. Harapannya setelah course ini, teman-teman bisa memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa membuat software yang terinstrumentasi dengan baik, supaya teman-teman bisa melakukan analisis dengan lebih tepat dengan menggunakan data yang lebih tepat dan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi, apa yang akan kita pelajari? Di dalam course ini akan ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah proses untuk melakukan instrumentasi dengan logging, metrics, dan tracing. Teman-teman juga akan mempelajari topik atau teknologi cloud native yang sering atau biasa digunakan untuk kebutuhan observability. Misalkan, untuk logging, teman-teman akan belajar Fluentbit dan Loki. Untuk metrics, teman-teman akan belajar Prometheus. Untuk tracing, teman-teman akan belajar menggunakan Jaeger. Dan yang nggak kalah penting adalah OpenTelemetry, yaitu salah satu standar de facto yang kini digunakan untuk instrumentasi dan telemetri pada berbagai macam bahasa pemrograman. Dan yang paling penting dari bootcamp ini adalah teman-teman akan melakukan instrumentasi baik secara manual dan otomatis pada aplikasi berbasis web server seperti HTTP, gRPC, agar teman-teman dapat menemukan kesalahan dan mengumpulkan data serta melakukan analisis untuk melakukan improvement pada aplikasi tersebut. Format course ini mungkin akan sedikit berbeda dengan tipikal bootcamp yang pernah teman-teman ikuti. Course ini menuntut teman-teman untuk lebih banyak hands-on, lebih banyak membaca, berpikir kritis, melakukan eksplorasi secara mandiri, dan juga aktif berdiskusi dengan teman-teman atau peserta yang lain. Modul tertulis yang diberikan juga akan lebih banyak berisi tentang instruksi atau arahan tentang apa yang perlu teman-teman pelajari dan teman-teman lakukan, alih-alih memberikan materi secara gamblang. Jadi, teman-teman akan dituntut untuk lebih banyak membaca, mengikuti petunjuk teknis, dan juga membaca dokumentasi dari teknologi yang akan kita gunakan. Kelas tatap muka dan asistensi juga akan memiliki format yang sedikit berbeda. Kelas nantinya akan diisi dengan lebih banyak diskusi tentang topik-topik bacaan yang sudah teman-teman lakukan dan juga dengan project-project yang sudah teman-teman kerjakan. Di kelas, teman-teman juga akan melakukan showcase tentang progres dari pengerjaan project dan kemudian yang lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Jadi semuanya bisa saling bertanya dan memberikan pendapat atau pandangan tentang apa yang perlu diimprove. Selain itu, gue juga akan memberikan arahan tentang apa yang perlu teman-teman kembangkan, teman-teman perbaiki, dan juga yang perlu teman-teman lakukan di modul-modul berikutnya. Jadi sebelum kelas dimulai, teman-teman sangat dianjurkan untuk sudah mencoba menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Permasalahan yang teman-teman hadapi ketika mengerjakan proyek tersebut nantinya akan jadi bahan diskusi dari kelas tatap muka. Karena course ini menitik beratkan kepada hands-on dan praktek, gue akan mencoba share beberapa project atau practice atau challenges yang akan kita lakukan selama bootcamp ini. Ini adalah salah satu contoh aplikasi Go yang sudah gue persiapkan untuk bisa teman-teman gunakan di bootcamp ini. Aplikasi ini adalah sebuah HTTP dan gRPC service yang memiliki beberapa problem, seperti problem latency dan juga problem correctness. Namun, sayangnya aplikasi ini belum diinstrumentasi dengan baik. Tugas teman-teman selama bootcamp ini adalah menambah
menambahkan instrumentasinya secara gradual, mulai dari logging, metrics, kemudian tracing, agar teman-teman bisa memperbaiki aplikasi ini dan juga menemukan permasalahannya berdasarkan data yang sudah teman-teman kumpulkan tadi. Selain itu, di aplikasi ini gue juga sudah mempersiapkan beberapa utility seperti utility load test supaya teman-teman bisa mengenerate traffic dan mendapatkan informasi tentang apa yang salah dari aplikasi. Kemudian, setelah teman-teman melakukan instrumentasi, yang akan kita lakukan adalah membuat visualisasi dari data yang sudah kita kumpulkan. Sebagai contoh di sini, gue akan membuat sebuah dashboard monitoring untuk Grafana yang datanya sudah gue kumpulkan. Di sini ada throughput, kemudian number of go routine, kemudian ada berapa banyak fitur flag yang aktif, kemudian ada juga percentile 95 dari request latency API-nya, dan juga informasi-informasi lain seperti latency dari data source yang digunakan Grafana seperti latency Prometheus atau latency dari Loki. Jadi selain memonitor Grafana, kita juga akan melakukan monitoring untuk aplikasi Go yang akan kita buat. Jadi di sini gue punya beberapa macam matrix. Yang pertama adalah log matrix, yaitu matrix yang gue buat berdasarkan log. Jadi log yang di-generate oleh aplikasi dapat kita gunakan untuk membuat sebuah atau beberapa visualisasi yang kita butuhkan. Misalkan dalam kasus ini, gue ingin mengetahui ada berapa banyak log untuk masing-masing log level. Misalkan apakah itu debug, error, info, atau warn. Kemudian selain itu gue juga bisa mengetahui ada berapa banyak request yang masuk kalau kita group berdasarkan status code-nya. Misalkan di sini gue pengen tahu ada berapa banyak request yang berhasil, ada berapa banyak request yang return not found, atau mungkin failed precondition error. Selain itu gue juga bisa membuat monitoring untuk latency. Berapa sih percentile 95 dari API request latency yang kita punya. Informasi-informasi ini di-generate berdasarkan log, bukan berdasarkan metrik. Walaupun begitu, gue tetap bisa mendapatkan informasi tentang berapa sih latency dari masing-masing endpoint. Untuk endpoint create booking, berapa latensinya dari waktu ke waktu, atau mungkin untuk expire booking, berapa latensinya dari waktu ke waktu. Selain memonitor sistem metrik, kita juga akan melakukan monitoring untuk kebutuhan bisnis. Misalkan gue ingin tahu ada berapa banyak jumlah reservasi yang sukses. Gue bisa membuat monitoring successful reservation over time dari waktu ke waktu. Atau kita pengen tahu ada berapa banyak sih potensial sales yang bisa kita dapatkan atau potensial kerugian yang akan terjadi di sistem kita. Menariknya adalah semua monitoring ini dibuat hanya dengan menggunakan log. Teman-teman akan belajar bagaimana menggunakan log untuk bisa membuat monitoring matrix seperti ini. Selain menggunakan log, teman-teman juga akan menggunakan matrix untuk membuat monitoring. Jadi di sini gue udah punya beberapa visualisasi yang dibuat berdasarkan matrix. Kita bisa ngelihat ada berapa banyak request per second yang bisa kita proses, dan kita juga bisa mengelompokkan RPS tadi berdasarkan endpoint yang di-call oleh user. Misalkan, get course dipanggil sebanyak 1,82 request per second, atau reserve booking dipanggil sebanyak 1,12 request per second. Ini adalah informasi yang di-generate berdasarkan matrix yang sudah kita kumpulkan. Selain itu, kalau teman-teman ingin tahu ada berapa banyak sih request per second dari status code 0 atau status code 5 atau status code 9, teman-teman juga bisa membuat visualisasi seperti ini dari data yang kita kumpulkan. Walaupun teman-teman sebelumnya udah melihat bahwa kita juga punya percentile 95 request latency berdasarkan log, kita juga bisa mendapatkan informasi yang sama kalau kita menggunakan matrix. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa visualisasi yang menunjukkan request latency, kemudian API throughput, dan juga ada berapa percentage dari traffic yang kita terima dan di-serve di bawah 100 millisecond. Selain itu, kita juga bisa membuat business metrics seperti log untuk menampilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan bisnis, seperti berapa sih rate dari reservation yang dibuat oleh user, kemudian berapa banyak reservation yang dibuat, atau berapa banyak expiration yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sekarang kita akan bahas salah satu hal lain yang juga akan teman-teman kerjakan, yaitu memonitor third-party system, seperti database atau mungkin API yang di-host oleh sistem lain. Dalam course ini, teman-teman akan juga melakukan instrumentasi sistem seperti database, yaitu Postgres, dan teman-teman juga perlu bisa membuat visualisasi yang kita butuhkan. Seperti misalkan database size. Bagaimana sih pertumbuhan data dari waktu ke waktu? Atau apakah database-nya up atau down? Atau berapa banyak proses yang ada di database? Ada berapa banyak active connection yang bisa dibuka?
Semua data-data di sini berasal dari matrix yang kita instrumentasi ke kontainer PostgreSQL. Dan teman-teman juga akan belajar hal-hal seperti itu. Dan yang gak kalah menarik adalah kita juga akan belajar tentang bagaimana menggunakan tracing untuk mengetahui bagian mana dari code kita yang mungkin memiliki performa yang lumayan buruk. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah monitoring Jaeger yang akan teman-teman buat juga. Di sini ada banyak request yang sudah kita track, dan kalau teman-teman lihat di sini, ada sebuah request yang punya latency cukup tinggi dibandingkan dengan request-request yang lain. Kalau di sini mungkin jauh lebih kecil dari 100 milisecond, tapi yang ini agak besar, yaitu sekitar 300 milisecond. Pertanyaannya, apa yang membuat request ini bisa di-serve lebih lama? Nah, kalau teman-teman lihat detail dari tracing ini, teman-teman bisa dengan sangat mudah untuk mengidentify bagian mana yang mungkin sangat lambat dari request processing ini. Dari semua function, ada yang latensinya cuma 400 mikrosecond, 1 milisecond, dan tiba-tiba ada request yang prosesnya itu bahkan sampai 300 milisecond. Dengan menggunakan tracing ini, teman-teman dapat mencari tahu bagian mana yang lambat dari aplikasi teman-teman. Dan itu juga nanti yang akan teman-teman lakukan selama course atau bootcamp ini. Jadi kira-kira seperti itu, hal-hal yang nanti pada akhirnya akan bisa teman-teman buat setelah mengikuti bootcamp ini. Jadi harapannya adalah ketika mengikuti bootcamp, teman-teman bisa tahu bagaimana proses berpikir dan apa saja yang perlu dipersiapkan agar kita bisa memahami aplikasi dengan baik dan agar kita bisa memberikan solusi untuk meningkatkan performa dan kualitas dari aplikasi. Kalau seandainya teman-teman tertarik untuk mengikuti bootcamp ini, silahkan kunjungi imbrenagi.com dan masuki bagian course dan software instrumentation course untuk bisa melihat detail tentang persyaratan dan kemudian proses pendaftaran dan pembayaran. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan kunjungi Twitter gue dan DM di Twitter atau kirim email ke imbrenagi2812@gmail.com. Segitu aja, semoga video ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana bootcamp ini akan dijalankan dan bagaimana bootcamp ini bisa membantu teman-teman untuk jadi software engineer yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.